Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Durianti dengan NIM 19080151221. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Self-Compassion terhadap Quarter-Life Crisis pada Fresh Grad yang belum bekerja. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya. Masa dewasa awal atau yang biasa disebut juga dengan emerging adulthood, yaitu dari usia 18 hingga 25 tahun, di mana masa ini merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa awal. Menurut Arnett dalam Sandrock 2012, masa ini biasanya ditandai dengan adanya berbagai perubahan dan peranan penting dalam kehidupan. Individu yang berada pada fase transisi ini memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menanggapi fase transisi yang mereka alami. Lihat pada layar berikut ini, di mana kondisi ideal yang seharusnya digambarkan jika individu dapat menyikapi secara positif masa dewasanya, individu akan mencapai kepuasan dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya ia mudah melewati masa dewasanya. Namun, berbeda halnya dengan individu yang menyikapinya secara negatif, di mana ia akan merasa terombang-ambing dalam ketidakpastian, sehingga pada akhirnya individu mengalami krisis emosional seperti merasa cemas, tidak berdaya, terisolasi, ketakutan, kebingungan, dan merasa gagal. Di mana kondisi ini yang kemudian disebut juga sebagai quarter life crisis. Sehingga apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka individu akan rentan mengalami masalah kesehatan mental yang lebih serius. Ini karena itu, bagi individu yang mampu menghadapi masa transisinya tersebut dengan bersikap secara positif terhadap kehidupan masa dewasa awalnya, maka ia pastinya akan berhasil menghadapi krisis emosional atau quarter life crisis. Kegelisahan yang dialami individu didasari atas keinginannya untuk mencapai atau mewujudkan hal-hal seputar kehidupan sosial, salah satunya dalam membangun karir. Menurut Nelson Medan dalam Fadilah DKK tahun 2022. Belum lagi individu akan dihadapkan pada permasalahan karir seperti pengangguran atau sedang mencari pekerjaan, menurut Robinson dan White tahun 2013. Kemudian, pada layar ini terlihat bahwa fenomena yang saya dapatkan itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik diketahui persentase jumlah pengangguran di Indonesia dengan kategori tingkat pengangguran terbuka berusia 15 sampai 24 tahun dengan persentase 20,63% di tahun ini, dan jumlah itu lebih banyak daripada penduduk dengan usia 24 tahun ke atas menurut CNN tahun 2023. Kemudian dari fenomena tersebut juga sejalan dengan permasalahan yang saya temukan, di mana terdapat suatu riset yang ditemukan oleh Rianto dan Arini tahun 2021 yang menunjukkan bahwa lulusan SMA dan perguruan tinggi mengalami berbagai permasalahan, salah satunya menyangkut ketidakpuasan dalam hal karir, sehingga mereka rentan mengalami depresi dan masalah perilaku. Hal ini dikarenakan individu merasa dirinya harus keluar dari zona nyaman dari dunia akademik, kemudian beralih ke dunia pekerjaan. Selain itu juga dikarenakan individu mengalami kegagalan yang tidak sedikit saat mencari pekerjaan, sehingga pada akhirnya mereka mengalami namanya quarter life crisis. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahmud et al. Tahun 2012, menunjukkan bahwa individu yang mengalami krisis dewasa awal, yakni berkisar antara usia 18 hingga 24 tahun, seringkali menggunakan strategi coping stres yang maladaptif. Oleh karena itu, penting untuk menentukan strategi coping yang adaptif dan tentunya juga efektif yang dapat mengatasi tekanan hidup dan mengelola situasi stres pada dewasa awal, khususnya bagi mereka yang mengalami quarter life crisis, salah satunya dengan self-compassion. Menurut Jennifer tahun 2021, self-compassion ini merupakan sikap individu dalam menyayangi dirinya dengan penuh perhatian tanpa menghakimi secara berlebihan akan pengalaman negatif yang mereka alami, dan mengakui sepenuhnya bahwa perasaan atau kondisi negatif tersebut merupakan suatu hal yang manusiawi ketika menghadapi kesulitan dalam hidup. Kemudian pada bagian masalah yang bagi saya menarik untuk diteliti, yakni adanya fenomena pengangguran pada fresh grad di lapangan dan juga adanya ketersinggungan antar teori terkait tingkat quarter life crisis pada tingkat pendidikan, di mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lenspace tahun 2016 diketahui bahwa usia 20-an yang berpendidikan lebih tinggi diketahui lebih memiliki banyak pilihan daripada mereka yang berpendidikan lebih rendah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rossi dan Weber tahun 2011 yang meneliti tentang keberadaan quarter life crisis pada 4 kelompok dewasa muda, di mana hasilnya menunjukkan bahwa lulusan SMA atau kelompok peserta didik memiliki kecemasan tertinggi dalam menghadapi quarter life crisis. Kemudian baru diikuti oleh mahasiswa sarjana pada penelitian tersebut. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh self-compassion terhadap quarter life crisis pada fresh grad lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi dengan jenjang diploma atau S1 yang belum bekerja,
di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Responden dalam penelitian ini dibatasi dari rentang usia 18 hingga 25 tahun. Perbedaan penelitian saya jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Tasya DKK tahun 2022 diketahui hanya berfokus pada fresh grade yang belum bekerja dari universitas yang ada di Surabaya pada masa pandemi. Kemudian menurut Robinson dan White dalam Radian dan Wijaya 2022 mengungkapkan bahwa kota life crisis bukan hanya dialami oleh individu yang baru menyelesaikan masa studinya di universitas, tapi juga di sekolah menengah atas. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian tersebut. Ini dengan tidak hanya berfokus pada individu yang telah lulus dari perguruan tinggi, tetapi juga SMA sederajat yang belum bekerja, serta dalam situasi penelitian yang berbeda yaitu di masa pasca pandemi. Selain itu, saya memilih ketiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dikarenakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik diketahui ketiga provinsi tersebut termasuk ke dalam urutan 10 besar provinsi dengan kasus pengangguran terbanyak di Indonesia menurut berita CNN 2023. Selain itu juga penentuan wilayah yang lebih luas ini bertujuan agar dapat melihat dinamika variabel yang lebih bervarian. Kemudian berdasarkan skema atau kerangka penelitian berikut ini dapat diketahui bahwa individu yang belum bekerja atau sedang menganggur berpotensi mengalami quarter life crisis karena mereka memiliki kecenderungan menilai diri mereka secara negatif. Maka dalam hal ini self-compassion dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang berguna untuk mengatasi quarter life crisis, yakni dengan meminimalisir pemikiran-pemikiran negatif tersebut, sehingga individu dapat memahami diri mereka secara lebih baik dan mendalam terkait permasalahan yang dihadapi. Menurut Pauli and McPherson tahun 2010. Oleh sebab itu, self-compassion diharapkan dapat memberikan efek terhadap quarter life crisis pada fresh grade yang belum bekerja. Dalam artian, jika individu mampu meningkatkan self-compassion, maka akan meminimalisir tingkat quarter life crisis yang dialami, sehingga akhirnya individu dapat memaknai permasalahan yang dialami dengan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Yang berikutnya, metode penelitian. Di sini saya menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian non-eksperimen dengan setting penelitian lapangan atau ex post facto field study, sehingga natural atau tidak adanya manipulasi terhadap variabel. Kemudian sampling yang saya gunakan yaitu dengan non-probability sampling, yakni dengan accidental sampling. Untuk karakteristik partisipannya, yang pertama yaitu dewasa awal berusia 18 hingga 25 tahun, belum bekerja atau sedang menganggur, fresh grade lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi dengan jenjang diploma atau S1. Belum menikah, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedang mengalami kecemasan dan kebimbangan terkait dengan kondisi masa depan, terutama masalah karir. Yang terakhir, berdomisili di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kemudian, instrumen penelitian di sini, dependent variable yang saya gunakan, yaitu skala quarter life crisis milik Agustin tahun 2012, yang terdiri dari 25 item. Setelah dilakukan tryout, diperoleh hanya 20 item yang valid dengan tingkat reliabilitas sebesar 0,944, yang artinya alat ukur ini masih tergolong sangat baik. Kemudian untuk independent variabelnya, di sini saya menggunakan skala Wallace diri karya Sugianto DKK tahun 2020 yang terdiri dari 26 item. Dari 26 item tersebut, setelah dilakukan tryout, hanya 24 item yang valid dengan tingkat reliabilitasnya sebesar 0,876. Artinya alat ukur ini masih tergolong baik. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya di sini saya menggunakan Google Form untuk kuesionernya, lalu saya sebarkan melalui sosial media seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, dan juga website budata.id. Yang terakhir, teknik analisa yang saya gunakan yaitu menggunakan SPSS versi 26 untuk dianalisa menggunakan analisa statistik regresi. Kemudian hasil dan pembahasan mengenai gambaran umur dari responden. Yang pertama ada jenis kelamin, usia, tempat pendidikan terakhir, lama tidak bekerja, dan juga domisili. Kemudian gambaran umum responden terkait dengan faktor penyebab quarter life crisis. Di sini dapat diketahui bahwa faktor tertinggi yang menjadi penyebab fresh grade mengalami quarter life crisis yaitu ada pada faktor pekerjaan atau karir, yakni sebesar 23%. Kemudian diikuti dengan finansial, pendidikan, dan juga hubungan interpersonal. Sehingga hasil ini sejalan dengan Pat Robinson dan White tahun 2013, di mana individu yang mengalami krisis dewasa awal sengaja menghadapi kesulitan khususnya dalam bidang karir. Salah satunya terkait dengan masalah pengangguran. Kemudian mengenai kategorisasi skor quarter life crisis, diketahui bahwa tingkat quarter life crisis yang dialami oleh fresh grade cenderung berada pada tingkat yang tinggi, yakni sebesar 76,7%. Dan demikian penelitian ini hasil penelitian ini sejalan dengan suatu riset yang ditemukan oleh Rianto Narini tahun 2021,
mana lulusan SMA dan perguruan tinggi mengalami berbagai permasalahan, salah satunya menyangkut ketidakpuasan dalam hal karir, sehingga mereka rentan mengalami depresi dan masalah perilaku yang akhirnya berpotensi mengalami quarter life crisis. Kemudian kategorisasi skor self compassion diketahui bahwa fresh graduate yang belum bekerja cenderung memiliki self compassion yang tergolong rendah hingga sedang, yakni sebesar 33,3% hingga 56,7%, yang mana self compassion ini perlu ditingkatkan kembali karena metode ini berkaitan dengan kesejahteraan seseorang, seperti yang diungkapkan oleh Yunita dan Rick tahun 2021 dalam penelitian yang berjudul self compassion, di mana self compassion dapat meningkatkan subjective well-being pada fresh grad yang menganggur di Jakarta selama pandemi. Oleh karena itu, strategi dengan self compassion ini dibutuhkan oleh fresh grad yang belum bekerja agar mereka dapat memahami secara lebih baik dan mendalam terkait quarter life crisis yang mereka alami, hingga akhirnya mereka dapat menjadi pribadi yang lebih berkembang. Kemudian berdasarkan tabel hasil uji regresi diketahui bahwa nilai R sebesar 0,672 dan R saudara sebesar 0,451. Hal ini menunjukkan bahwa self compassion memberikan kontribusi sebesar 45,1% dan sisa kontribusi sebesar 54,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak menjadi fokus penelitian ini. Kemudian didapatkan juga koefisien F sebesar 23009 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000. Karena koefisien F memiliki nilai signifikansi di bawah 0,001, maka hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan self compassion terhadap quarter life crisis. Kemudian berdasarkan tabel koefisien regresi diketahui bahwa nilai koefisien beta sebesar minus 0,809 dan standar errornya sebesar 0,169 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya self compassion memberikan efek negatif yang signifikan terhadap quarter life crisis, di mana semakin tinggi self compassion maka semakin rendah quarter life crisis pada fresh graduate yang belum bekerja. Oleh karena itu, hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natasha DKK tahun 2022 yang menunjukkan bahwa self compassion memberikan pengaruh yang negatif terhadap quarter life crisis pada fresh grad. Kemudian menurut KWM McPherson 2010 menyatakan bahwa ketika individu menanamkan self compassion ke dalam dirinya, maka ia akan mampu dengan mudah menerima dirinya secara terbuka dan mampu mengatasi situasi negatif yang menimpanya dengan lebih baik jika dibandingkan dengan individu yang punya tingkat self compassion yang rendah. Hal ini dikarenakan self compassion mampu meminimalisir berbagai emosi negatif yang dirasakan dengan menekan krisis tersebut menjadi lebih rendah, sehingga akhirnya seseorang memiliki tujuan yang lebih baik. Kemudian kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan self compassion terhadap quarter life crisis dengan arah efek yang bersifat negatif. Artinya semakin tinggi self compassion maka semakin rendah quarter life crisis yang dialami oleh fresh graduate yang belum bekerja. Begitupun juga sebaliknya. Dan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan yakni hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Yang terakhir mengenai saran teoritis yang dapat saya sampaikan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama memperoleh responden dengan jumlah yang lebih merata, yaitu dari segi karakteristik, baik itu dari segi usia, jenis kelamin, lama menganggur, dan juga jenjang pendidikan terakhir, agar sebaran data yang diperoleh itu tidak menumpuk pada kategori tertentu saja, agar sehingga lebih seimbang. Lalu yang kedua, memodifikasi kembali beberapa item pernyataan khususnya pada variabel quarter life crisis jika memang ingin menggunakan konteks penelitian yang lebih spesifik. Hal ini berguna untuk mengantisipasi banyaknya item yang terbuang atau berbagai kemungkinan lainnya yang dapat mempengaruhi validitas instrumen. Lalu yang ketiga, meneliti kedua variabel yaitu self compassion dan quarter life crisis, namun dikaitkan dengan konteks atau populasi yang lain, misalnya pekerja milenial atau populasi khusus lainnya yang masih belum banyak ditemukan penelitiannya hingga saat ini. Lalu yang keempat, meneliti keterkaitan antara variabel quarter life crisis dengan variabel lain yang berkaitan dengan kesehatan mental positif yang lain, sehingga dapat menghasilkan temuan baru mengenai alternatif lain yang berguna untuk meminimalisir tingkat stres yang dialami pada fase quarter life crisis. Lalu yang terakhir mengenai saran praktis yang saya tujukan kepada fresh graduate yang belum bekerja, perlu meningkatkan metode yang adaptif dan juga efektif guna meregulasi emosi agar dapat meminimalisir tingkat stres yang dirasakan pada fase quarter life crisis, salah satunya dengan self compassion. Hal ini dikarenakan dengan self compassion, seorang akan mudah menerima dirinya secara lebih terbuka dan memaknai permasalahan yang mereka hadapi dengan perspektif yang lebih luas sehingga akhirnya mampu mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai hasil penelitian saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.